Dari kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin bahwa sampai kepada mengungkap akhlak an-nubuwah, spesialnya akhlak Rasulullah SAW. Ada akhlak yang benar-benar tentang kesabaran, tentang kegigihan, itu berarti kita dapatkan di fase Makkah. Dan sekian banyaknya akhlak-akhlak yang kita bisa angkat dalam kehidupan kita saat ini, itu banyak yang berada di fase Madinah, karena kehidupan mereka sudah kehidupan aman. Ya, aman-amannya bukan seperti kita. Jadi dalam kehidupannya dengan lantang bisa mengungkapkan la ilaha illallah, dengan lantang bisa memandangkan azan, dengan lantang bisa berjamaah, dengan lantang bahkan orang-orang yang nggak mau sholat jamaah malu karena akan dicap sebagai orang munafik. Itu kehidupan di Madinah. Maka akhlak-akhlak nubuwah dalam keadaan di kota Madinah itu sangat mulia. Nah, disebutkan dalam bab ini akhlak-akhlak nubuwah, meskipun dalam bab sebelumnya sudah sempat disinggung bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai ibunda, seperti apakah akhlak Rasulullah? Maka beliau hanya menangis dan karena ulukuhu Al-Quran, atau dalam kata lain yang pernah diungkapkan kan kullu amrihi ajaba, atau dengan kalimat yang berbeda dengan semacam itu. Sungguh setiap hal dalam diri Rasulullah itu ajib, menarik gitu. Segala halnya spesial gitu. Dalam ungkapan yang lain, Qur'anun yamshi 'alal ardh, dialah Al-Qur'an yang berjalan di atas muka bumi. Maka satu-satunya ideologi di dunia ini yang benar-benar tampak di permukaan, wujudnya ada, contohnya ada, ya hanya ideologi Islam. Tidak ada yang lain. Tidak akan ada yang lain. Mau apapun gitu. Karena ini dari Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya sak contohnya pun ada. Kok kemudian Islam mau dibenturkan dengan ideologi apapun, maka tidak akan bisa. Kita ketahui dalam negara kita, misalkan sampai Pancasila itu oleh para ulama disarikan dari Al-Quran, gitu. Tapi baru aja orang sekarang kemudian membenturkan orang-orang yang nggak senang dengan Islam, kemudian membenturkan Islam bukan Pancasila bukan Islam, dan bertentangan. Padahal kita dapatkan dari sila pertamanya kita menerima Esa, semua agama bukan Esa, hanya Islam yang Esa. Artinya tidak perlu dibenturkan. Tapi kenyataan, kalau kemudian Pancasila tidak ditafsirkan sebagaimana para penulisnya, para penyusunnya yang sekian besar banyak adalah ulama, cari orang yang Pancasilais tapi bukan Islam, apa ono gitu ya. Terus kayak apa mempraktekkan Pancasila yang dalam kehidupan sehari-hari? Kalau mau ditanya, lu nggak boleh poligami, loh itu Pak Soekarno poligami ini wakai. Kalau gitu misalkan gitu ya. Kalau sama mau disebut apa Pancasila itu ya nggak emansipasi wanita, nggak boleh poligami. Itu Pak Karno berapa? Kalau nggak ada poligami, Bu Megawati nggak bakal lahir. Kalau mau di asal debat-debatan gitu ya, gitu. Mau Marxis maupun apapun, tidak ada ideologi dunia yang kemudian wujud nyata dalam sosok yang bisa diteladani, bahkan dari sisi makan, cara tidurnya, dan segala hal kehidupannya hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam bab ini sebelum menyebutkan apa kebaikan-kebaikan dan juga akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah, diungkapkan bahwa adab itu sangat utama, sehingga perlu untuk dilatih kita memberikan adab kepada jiwa kita dan juga jasad kita. Sejatinya ketika kita berusaha untuk memperbaiki akhlak jasad kita, kita juga sedang memperbaiki akhlak roh kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memperbaiki akhlak roh kita,
kita juga secara otomatis akan memperbaiki akhlak jasad kita. Sungguh sebuah gelas itu akan luber dengan suatu hal yang ada di dalamnya. Tidak mungkin gelas ataupun teko mengeluarkan air kopi. Tidak mungkin mengeluarkan air kopi kalau di dalamnya isinya teh. Teko yang dalamnya air putih ketika dituangkan ya mesti air putih. Begitu juga akhlak diri kita. Ketika apa sebelum apa yang dalam kita sejatinya, maka itulah yang mesti akan keluar, baik itu secara pelan-pelan ataupun seperti apa, tapi itulah yang akan tampak dalam dalam luaran kita. Maka disebutkan di sini ini sejumlah kebaikan-kebaikan akhlak dan sifat Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah adalah orang yang sangat lemah lembut, murah hati dan dermawan. Ini sangat terkenal sampai-sampai tidak ada satupun dari pembantu Rasulullah yang pernah merasakan dihardik, tidak pernah. Anas radhiyallahu anhu yang usianya saat itu masih 10 tahun tidak pernah sedikit pun dihardik, padahal dia sebagai pembantu di rumahnya tidak pernah dihardik. Sampai salah pun tidak pernah kemudian ditanya, wahai Anas, kenapa yang ngelakuin semacam ini, kenapa semacam ini, bahkan tidak pernah. Anas bin Malik saat itu juga anak kecil. Kadang-kadang ketika disuruh Rasulullah, wahai Anas, lakukan hal ini, sampaikan kepada fulan. Jalan kemana, tahu-tahu lihat anak kecil main, lupa pesan Rasulullah, main di luar. Lama enggak kesampaian. Akhirnya datang, ya Anas, ternyata lagi main, ya wis. Itu biasa aja gitu. Rasulullah tidak pernah memukul, tidak pernah. Itu lemah lembutnya. Bahkan adalah riwayat yang lain, sungguh Rasulullah itu seperti berhembus seperti angin, berhembus seperti angin yang sepoi-sepoi, dan sangat-sangat sejuk sekali. Tatkala bulan Ramadan semakin datang, maka akhlaknya sangat-sangat terasa lembutnya. Itu akhlak Rasulullah SAW. Murah hati dan dermawan itu jelas. Rasulullah hampir-hampir tidak mau untuk menolak permintaan. Tidak mau menolak permintaan. Bahkan suatu saat pernah seorang sahabat melihat beliau dengan kesederhanaan yang dia miliki, kemudian dihadiahi baju. Baju itu baru juga dipakai, kemudian dipakai untuk ngajar. Ternyata ada sahabat yang lain yang baru datang melihat, ih, baju Rasul cakep. Didatangi, ya Rasulullah, boleh nggak baju ini untukku? Sampai sahabat yang lain wanyel gitu. Ya Allah, ini baru saya anyar, baru juga dikasih, itu diminta. Rasulullah juga, oh iya, nanti setelah memungkinkan untuk menyelesaikan apa yang beliau sampaikan, beliau pulang, lepas bajunya, ganti yang lain, langsung dikasih. Itu sampai seperti itu. Kadang sorban yang beliau bawa itu diminta. Bahkan sampai-sampai beliau itu habis uangnya, habis apa yang dia miliki. Loh, dapat dari mana? Rasulullah itu kalau pas perang itu ghanimah dapat 1/5. Yas'alunaka 'anil anfal qul anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Dan di surah Al-Anfal disebutkan di keterangannya bahwa fa'anna lillahi khumusahu wa lirrasul. Sungguh bagi jatah Rasulullah itu 1/5 dari semua total harta rampasan peperangan. Apakah kemudian itu dipek dewi terus dari untuk membangun rumahnya? Sungguh tidak ada sejarah sama sekali. Beliau bagikan entah habis. Bahkan sampai para ummahatul mukminin itu protes, istri-istri Rasulullah itu protes melihat Rasulullah itu pas lagi dapat rezeki banyak, meminta untuk tambah jatah uang dapurnya. Bukan kalau mungkin ibu saat ini minta jatah itu untuk kemungkinan shoppingnya besar. Zaman itu nggak ada shopping, kan? Kalau minta jatah itu buat apa sih? Itu paling buat dapur. Belum ada mal, belum ada barang, nggak ada yang dijual, nggak ada yang jual. Tapi Rasulullah nggak kemudian nyong, enggak. Justru Rasulullah nggak nyaman. Ini sedikit malah jalur terus tambah-tambahan.
Akhirnya Rasulullah marah kepada semua istrinya, dan marah pun tetap lemah lembut. Sudah, beliau di masjid, di ruangan tersendiri, nggak pulang-pulang. Akhirnya semua istrinya nangis kabeh. Nangis kabeh, tapi nggak ada yang kemudian demo ini. Oh, nggak ada cerita. Nggak ada. Nggak tidak berkata-kata yang kotor. Meskipun nyala itu cuma diem udah di masjid aja lama. Dan larinya nggak ke pos kampleng atau ke hingga di masjid. Orang semua tahu kemana. Akhirnya para sahabat yang melihat itu, Ahlus Sufah itu yang tinggalnya di masjid, itu bernangis. Cerita ini tersampailah ke Umar radhiyallahu anhu. Tetangganya Umar yang datang dari Madinah melihat kejadian itu langsung pulang. Wahai Umar, sungguh terjadi hal yang besar. Apakah Romawi menyerang Madinah? Bukan, lebih besar daripada itu. Kaget. Akhir segera malam itu juga turun, karena Umar tinggalnya di agak pinggir kota Madinah, awal di Madinah, daerah pegunungan di Madinah. Langsung turun juga. Loh, kok di masjid ada nangis lagi? Akhirnya 7 datang ke Hafsah anaknya. Wahai Hafsah, kenapa? Mau nangis juga, kenapa? Enggak tahu. Loh, kenapa nangis? Justru kok nangis? Apakah Rasulullah mencelamu? Enggak tahu. Serang hati-hati. Akhirnya tanya ke orang-orang masjid, wahai Ahlus Sufah, kenapa kalian nangis? Boleh ngerti. Rasulullah bersedih, maka kami bersedih. Dan Rasulullah sedihnya kenapa? Ya ngerti. Pokoknya Rasulullah sedih, kami sedih. Rasulullah ternyata nangis, kami nangis. Betul. Wahai kacau. Ya memang itu. Rasulullah mau dimasuki, datangi, ternyata ada Bilal yang berjaga. Gak boleh. Rasulullah mau sendiri. Gak boleh dia mendekat. Wah, kacau. Wahai Bilal, sampaikan Umar yang datang. Umar pengen bertemu. Akhirnya baru Bilal datang. Ya Rasulullah, Umar pengen bertemu. Oh Umar, ya Rasulullah, ya Umar. Baru Umar, ya Rasulullah, dulu kita itu menikah dengan orang-orang Mekah. Orang Mekah itu qanaahnya tinggi, gak pada berani sama suami. Sekarang kita pindah ke Madinah, ternyata orang-orang Madinah ini perempuan-perempuannya agak lebih pemberani. Kalau protes sama suami berani. Akhirnya istri-istri kita belajar dari orang-orang Madinah. Sekarang istri-istri kita berani protes sama kita. Akhirnya jadi guyon. Akhirnya semua tertawa. Oh iya, memang itu ya. Dulu istri-istri kita emang orang Mekah itu harus halus. Ternyata ketika berurusan dengan orang Madinah lebih berani, lebih berani. Nah, akhirnya semua tertawa, baru kemudian cerah kembali dan selesai masalah. Itu contoh bahwa kedermawan Rasulullah itu sampai mengalahkan istri-istrinya. Dermawannya itu sampai ke orang lain itu lebih dipikirkan daripada keluarganya. Itu dermawannya Rasulullah seperti itu, dan tetap lemah lembut meskipun masalahnya besar. Yang nomor 2 disebutkan beliau biasa memperbaiki terompahnya, menjahit pakaiannya dan memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Ini sekelas Rasulullah. Gitu. Ibaratnya mau minta tolong ke siapapun tuh gampang. Khodimnya, pembantunya yang siap standby itu banyak. Ada Bilal, ada Zaid, ada Anas bin Malik, ada Abu Hurairah, ada Ahlus Sufah sekitar 70 di masjid itu siap standby apapun perintah Rasulullah. Tapi sampai terompahnya putus pun orang itu cukup beliau sendirian jahit. Bukan berarti istrinya nggak sering jahit sama sekali, enggak. Kalau memang dia tidak menggantungkan segala urusan, bahwa ini urusanmu Rasulullah, aku orang ngurus, enggak. Bukti bukan berarti istri Rasulullah berarti manja, enggak juga. Di tempat lain, ketika Rasulullah ingin dilakukan kurban, Rasulullah berkorban, kemudian dihadirkan kabus atau domba yang sudah siap disembelih. Rasulullah kemudian menyuruh Aisyah, wahai Aisyah, siapkan pisau dan diasak pisau ini. Aisyah yang nunggu ternyata pinter ngasih pisau. Pisaunya kira-kira bukan pisau kayak
pisau dapur lagi, ini buat dibeli, bukan pisau dapur. Kalau bukan pisau dapur itu pisau itu kita agak golok ya. Golok itu kalau kita yang ngasah sih. Oh, bapak-bapak aja belum tentu bisa Pak. Bapak kita ya bapak-bapak ini belum tentu bisa ngasah parang dengan benar. Ini Rasulullah mau nyembelih, Rasulullah nyembelih. Tapi kemudian meminta ke istrinya tolong diasah sebentar. Kemudian diasah dan dikasihkan Rasulullah. Ini contoh yang berimbang, artinya bahwa bukan berarti istri Rasul kemudian manja-manja kabeh Rasul sing ayahi, ya enggak. Tapi Rasul juga tidak dikit-dikit manja semua segala hal, maunya siap sedia, tidak. Itu berimbang, saling membantu, bahkan sampai ada yang sobek pun itu Rasulullah juga menjahitnya, sekali menjahitnya sendiri, kemudian rompahnya sendiri itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti kemudian momen ini terus-terusan, terus berarti nggak pernah dibantu sama orang lain, juga tidak. Bilal itu selalu standby di rumahnya. Rasulullah mau wudhu, beliau menyiapkan air. Anas juga demikian, Bismillah itu menyiapkan ketika Rasulullah mau wudhu, maka beliau menyiapkan siap-siap air wudhunya. Itu juga dilakukan oleh para sahabat yang lainnya. Nomor 3, beliau lebih pemalu daripada anak gadis di tempat pemingitannya. Rasulullah itu pemalu, itu, ya, sangat pemalu. Untuk tersingkap aurat-auratnya itu pemalu. Tidak tidak vulgar, maka disebutkan bahwa Rasulullah itu bukanlah fahasyan, bukanlah orang yang suka berbicara yang bab-bab porno. Itu anti. Pemalu itu diantaranya bukan berarti terus ngumpet terus nggak pernah mau keluar rumah, bukan masalah itu. Bisa jadi ada orang pemalu, nggak mau, seakan-akan pemalu di masyarakat, nggak pernah keluar rumah. Tapi dari HP-nya, wah dia bukan pemalu, terus liar. Dengan HP-nya di rumah ternyata liar orangnya. Rasulullah itu beliau pemberani, tapi pemalu. Pemberani tapi pemalu. Apa yang diperlukan, mana saat harus berani, pemalu diantaranya bahwa tutur katanya tidak untuk berbicara dalam bab yang jorok, untuk mengumpat, gak ada cerita. Gak ada cerita Rasulullah mengumpat. Tidak ada cerita bahwa Rasulullah berbicara bab porno. Beda antara ketika mengajari atau pelajaran tentang hak suami istri, itu berbeda dengan berbicara jorok, beda. Sangat berbeda jauh antara keduanya. Tapi ini contohnya. Dan termasuk dari seseorang yang sangat-sangat mengikuti dan sangat mengikuti Rasulullah dalam bab malunya adalah menantunya, yaitu Uthman bin Affan. Itu sebagai sosok simbol sahabat yang sangat-sangat pemalu. Itu Uthman. Bahkan Rasulullah sendiri pernah duduk dengan bawa sarung, pakai sarung, ternyata ya duduk itu kan mesti sarungnya akan naik ke atas sedikit, kan, dibandingkan saat kita berdiri. Kemudian berdiri sedikit terlihat. Ya biasa aja, pasti auratnya tertutup. Ada Abu Bakar datang ngobrol biasa. Umar datang juga tetap Rasulullah berposisi tutup. Kemudian ternyata melihat dari jauh Uthman datang dan akan memasuki halaman. Maka beliau membenarkan posisinya dan kemudian lebih menutup lagi. Akhirnya Umar protes, ya Rasulullah, tadi kami datang engkau biasa-biasa aja, Uthman datang engkau langsung beda. Gimana saya tidak lebih malu ketika seseorang yang datang, para malaikat saja malu dengan beliau. Itu Uthman bin Affan. Itu sosok yang sangat-sangat pemalu dan dermawan. Uthman itu dermawan dan sangat pemalu. Maka Rasulullah rela menikahkannya dengan dua putrinya, satu nikah. Ternyata baru beberapa tahun meninggal, yang satu belum nikah.
diberikan ke Utsman lagi. Ternyata meninggal, sampai di kuburnya pun masih mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, sungguh andaikan aku masih punya anak gadis yang belum menikah, tak kasih kamu. Itu sampai itu Utsman itu macam itu. Spesialnya Utsman bin Affan sampai seperti itu di hadapan Rasulullah SAW. Dan Utsman itu dalam sejarahnya saat itu sudah kesemsem dengan salah satu putri Rasulullah, tapi karena pemalu nggak berani maju. Dia hanya curhat ke putrinya. Baru ingin maju, ternyata Rasulullah putrinya sudah dipinang oleh anaknya Abu Lahab saat itu. Dan Abu Lahab pamannya dikasih dua-duanya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dua-duanya menikah dengan anaknya Abu Lahab. Sedihnya kayak apa? Utsman. Karena baik dinikahi, adiknya juga. Wah, salah lulu. Ternyata agak lama Rasulullah diangkat jadi nabi dan turun ayat, Abu Lahab malah membela dan justru memusuhinya. Akhirnya semua anaknya dicerai. Wah, senang. Maka dapatlah kesempatan di mana akhirnya menikah dengan Ruqayyah. Kemudian dengan Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Zainab. Zainab dan Ummu Kulthum itu menikah satunya dan meninggal saat perang Badar. Pasca perang Badar itu meninggal, dan satu lagi meninggal kalau nggak salah pasca perang itu Utsman bin Affan. Jadi pemalunya Rasulullah itu sangat pemalu, bukan berarti pemalu yang kemudian tidak mau keluar rumah, tapi pemalu dalam artian untuk melakukan suatu hal yang tidak layak sebagai seorang muslim yang akan menurunkan muruahnya, maka itu beliau tinggalkan. Nomor 4, beliau biasa memenuhi undangan hamba sahaya, menjenguk orang yang sakit, berjalan sendirian, memboncengkan orang di belakangnya, mau menerima hadiah, memakannya dan juga membalasnya, tidak makan dari sedekah, tidak makan dari kurma yang jelek pun, tidak makan dari kurma yang jelek pun yang bisa mengenyangkan perutnya, dan tidak pernah kenyang karena makan roti selama 3 hari berturut-turut. Ini sebenarnya apa disebutkan oleh penumpang. Itu bahwa beliau hidup normal seperti umumnya masyarakat, bahwa tidak gengsi sini. Dalam bab ini bisa kalimat kuncinya, beliau tidak gengsian. Kemudian kita misalkan sudah ditokohkan tetangga yang biasa kok numpangi, kita numpangnya tak bojeng kiri, ini ngomong bojeng ini aneh. Salah tokoh bojeng tukang parkir terpantes, kan semua biasa memboncengkan orang-orang para sahabat itu hal biasa. Bahkan ada seorang ulama yang kemudian menulis radifan Nabi SAW, dicari dalam sekian banyak hadis cerita tentang Rasulullah pernah boncengin sahabat ini, pernah boncengin ini. Itu ada berapa puluh orang yang pernah diboncengin oleh Rasulullah. Saat boncengin itu ya nanti dinasihati, ngobrol, itu biasa Rasulullah melakukan hal semacam itu. Begitu juga ketika ada undangan atau bidang, tidak memilih-milih undangan karena yang kaya, yang miskin. Beliau yang memungkinkan itu hadir, maka beliau hadir menjenguk, mendatangi hal itu. Adapun bab sedekah dan juga bab hadiah itu memang kekhususan untuk Bani Hashim. Kekhususan untuk Bani Hashim yang saat ini ya berarti apa? Ya para habaib, ya para syarifah keturunan Rasulullah SAW itu memang punya aturan tersendiri terkait dengan hadiah dan sedekah. Mereka boleh menerima hadiah, boleh memakannya, tapi tidak boleh menerima sedekah. Andaikan menerima, hanya menerima, nggak apa-apa, tapi tidak boleh dinikmati untuk dirinya. Andaikan dapat ini sedekah, maka untuk diberikan kepada orang lain lagi. Rasulullah ini ya Rasulullah sedekah, diterima, tapi bagi para sahabat, dia para sahabat ini sedekah, silakan dimakan. Dia tidak akan memakannya. Dan itu masih berlaku bagi para habaib. Habaib para syarifah sampai saat ini tetap punya hukum yang sama, bahwa mereka tidak boleh memakan sedekah. Hanya boleh makan hadiah, hibah, itu boleh.
dan sedekah tidak diperbolehkan. Maka mereka mendapatkan kemuliaan sebagai dzurriyyah Rasulullah, nasabnya yang terjaga, tapi juga punya takdir yang lebih dari kita. Kita di masjid ini ada snack kayak gini, kita yakin aja ini dari snack siapa, ini zakat kah, sedekah kah, kita nggak ada masalah. Kalau para habaib kayak gini mesti mikir, gitu. Para habaib nggak sekedar kayak enak-enak, sekedar nompo gitu aja, gitu. Kalau asal menerima kemudian nggak dipastikan ini apa, ya bisa jadi belum entah sampai perut atau nggak keberkahan, sing apalah seperti kita makan barang haram, mesti di belakangnya ada suatu hal yang nggak nyaman itu ya mereka akan merasakan hal yang demikian. Itu khususan dari keluarga Rasulullah SAW. Yang berikutnya terkadang mengganjal perut dengan batu karena rasa lapar. Ini soal lapar Rasulullah sampai semacam itu, bahwa seringkali Rasulullah itu meskipun punya aset yang banyak, tapi beliau sering kali membagi-bagikan sampai habis, bahkan sampai makanan pun di rumahnya habis. Maka sebuah cerita yang sangat masyhur di mana Rasulullah pagi-pagi ingin sarapan, pulang ke rumah, ternyata di rumah para istrinya nggak ada makanan. Akhirnya ya sudah, aku puasa saja. Itu berarti kira-kira hari Kamis atau Senin? Senin atau Kamis? Bisa jadi bukan hari Senin dan Kamis, karena buktinya beliau awalnya tidak meniatkan puasa. Tapi kejadian lain bisa jadi pas hari Senin atau Kamis beliau sudah niat puasa. Ternyata sampai rumah pagi-pagi habis duha disediakan makanan, maka berkata, rencananya tadi aku puasa, ternyata ada makanan, dia bisa makan gini. Jadi awalnya udah niat puasa, mungkin itu hari Senin atau hari Kamis, ternyata sampai rumah ada makanan dimakan. Jadi kejadian nggak punya makanan itu hari biasa bagi Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, pernah kami hampir 3 bulan tidak ngebul sama sekali. Terus apa yang kalian makan? Wahai bunda, al-aswadain, hanya air putih dan kurma. Wis tidak, air putih dan kurma, titik, nggak ada lain. Bukan berarti wah berarti kurmanya kira-kira piring buat sarapan. Nah ini nggak ada itu juga. Paling 3 ya sudah, paling 7 sarapan sudah. Itu sama air putih cukup. Itu berjalan sampai kadang 3 bulan belas nggak ada makanan. Di mengganjal perut pernah kejadiannya kapan? Yang tersebutkan diantaranya saat perang Khandaq. Saat perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang atau disebut juga dengan perang Ahzab. Saat itu disebut dengan Ahzab karena Ahzab itu koalisi, pasukan koalisi. Quraisy itu setelah menang, bisa dikatakan menang di perang Uhud, mereka agak berani. Di perang Uhud mereka agak berani, punya kekuatan menang, akhirnya ngompor-ngomporin sekian banyak kabilah yang lain untuk menyerang Madinah. Ternyata sudah sampai kabarnya ke Rasulullah SAW, kabar bahwa akan menyerang. Maka singkat cerita diajarkan rapat dan usulan dari Salman Al-Farisi, kita harus membuat benteng. Wah, bagaimana mungkin, mereka sudah bergerak, tinggal nunggu hari, kita nggak mungkin membuat benteng. Bentengnya bukan ke atas, tapi bentengnya ke bawah. Ke bawah berarti seberapa? Seberapa kan? Madinah itu pinggirnya, ya, pinggir sisi apa berarti ya? Anggaplah misalkan sisi selatan dan sisi utara itu pegunungan hitam yang tidak memungkinkan untuk dinaiki. Andaikan naik pasti kangelan karena batuannya yang tajam-tajam. Dengan kuda, dengan onta aja nggak bisa. Hanya ada di sisi barat dan timur. Sementara orang Mekah dan pasukannya datang dari sisi barat. Kalau mereka mau putar,
ke sisi timur itu harus melewati padang sahara yang jauh, wis kentekan tenaga, kayak gitu. Maka di sisi barat antara gunung dengan gunung membuat parit yang lumayan dalam. Ada yang cerita kira-kira sekitar 5 meter parit itu, 3 sampai 5 meternya. Lebarnya sangat lebar. Karena apa? Karena kuda ketika lompat nggak bisa nyampe. Kalau jatuh nggak bisa langsung berdiri untuk keluar. Orang kalau jatuh nggak bisa naik. Berarti kira-kira membutuhkan berapa? Maka dibagi sepanjang ini, dibagi setiap kepala di orang laki-laki di Madinah. Sementara saat paceklik, saat panas, dan tanahnya tanah bebatuan, tanpa bigur, tanpa eskavator, dengan dipercepat sampai seperti itu. Para sahabat sudah mulai lapar, nggak ada makanan, maka ganjil perutnya dengan batu, kemudian ikat dengan sorban puslenda. Ternyata pengen liatin Rasulullah, baru melihat ternyata Rasulullah ada 2. Sahabat yang cerita ini punyaku sudah aku ganjil dengan 1 batu. Ketika mendekati Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah ada 2 batu ganjalan di perutnya dan ditali dengan sorban, sehingga ben foto anteng ini orang kerucuk-kerucuk. Itu sampai seperti itu teorinya untuk mengganjal perut, dan di tengah-tengah semacam itu harus tetap menggali sampai ada batu yang besar tidak bisa dipecah. Laporan Rasulullah, ya Rasulullah ini nggak bisa, ya wis ini palune Rasulullah yang pecah. Jadi Rasulullah paling di Madinah itu orang paling kuat siapa? Ya Rasulullah. Kalau mereka nggak bisa, itu baru. Kalau perang masih biasa, itu para sahabat ngepung Rasulullah, aku membentengi, biar Rasulullah di tengah ngatur, dan nggak perlu engkau harus ngacungan pedang. Tapi kalau sudah sangat genting, nggak bisa diatasi, mereka semua berlindung di belakang Rasulullah. Itu sama seperti itu. Jadi meyakinnya apa? Rasulullah pasti bersama Allah dan malaikatnya mesti barengi gitu. Jadi tetap akhlaki, Rasul tetap berusaha di sekitarnya. Maka termasuk batu itu Rasul sudah, engkau batu pemimpin, tapi kami yang bekerja. Tapi ketika dapat batu kok benar-benar nggak bisa, ya kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah ini nggak bisa. Nah, Rasulullah turun, baru pecah-pecah batu. Itu kejadian di mana beliau meletakkan batu di perutnya korban itu sampai 2 batu. Itu kejadian tersebutkan dalam sejarah saat penggalian parit di perang Ahzab. Dan berlaku berapa lama perang Ahzab itu? Berlaku hampir 1 bulan. Dikepung tanpa makanan. Berjaga itu hampir 1 bulan. 1 bulan sebelumnya itu nggak diparit bareng. Setelah mereka datang, kemudian berjaga di tepi parit. Jangan sampai kemudian dari mereka tiba-tiba bawa batu atau bawa pasir, bawa tanah, nutupin biar bisa buat lewat. Jangan sampai, harus standby. Kalau ada yang dekat, entah dengan tombak atau dengan tanah atau dengan cara apapun, itu nunggu sampai hampir 1 bulan. Itu sampai benar-benar sudah lemas, tidak berdaya, nggak ada makanan. Sampai Rasulullah kemudian, wahai para sahabat, gimana kalau kita sedikit berkongsi dengan kabilah yang sana untuk membantu kita. Sementara kabilah itu belum masuk Islam, tetapi tidak ikut andil dalam koalisi musuh. Maka para sahabat yang Ansar, ya Rasulullah, dalam keadaan tenang, mereka itu yang harus membayar ke kita. Kok kita kemudian akan membagi panenan kita nanti kepada mereka? Gak bisa. Apakah ini pendapatmu atau inikah? Atau ini perintah Allah?
akan semuanya harus semacam itu. Kata Rasulullah, ya ini hanya pendapatku. Enggak, kami bersabar meskipun kami gak punya makanan. Sampai ditunggu hampir 1 bulan dipung, enggak jelas. Yang di belakang di daerah timur itu sudah ada orang Yahudi dan ada orang munafik yang sudah mulai, yuk kita sekalian mukul aja di belakang. Wah, semakin genting kayak gitu. Baru suatu malam tiba-tiba Allah kirimkan pasukan anginnya yang semua porak-poranda, pasukan dan tenda-tendanya Ahzab itu sekian ribu orang, yang 100.000 orang itu semuanya tersingkir. Baru mereka kemudian pergi semua kembali ke daerahnya. Baru Allah menangkan dengan cara itu. Itu kejadian di mana kelaparan, keamanan itu sangat-sangat mengusik Madinah saat itu. Terjadi tahun ke-6 Hijriah. Kemudian di 6 disebutkan memakan makanan apapun yang dihidangkan dan tidak pernah mencela suatu makanan pun. Maksud akhlak Rasulullah terhadap makanan. Akhlak Rasulullah terhadap makanan, beliau apapun yang dihidangkan, beliau ambil. Kalau tidak mau, beliau cukup membiarkannya, tidak menyentuhnya, tidak mencela. Iki panganan opo, ora belajar. Iki panganan kok waktu, iki panganan kok kayu, misalkan. Atau kalimat-kalimat yang mungkin kita kenal di sekitar kita tidak benar. Suatu saat pernah Rasulullah mendatangi sebuah kaum, ternyata dihidangkan kadal gurun beda ya, kadal gurun dengan kadal ini, misalnya gurun itu biawak lah, biawak ukurannya itu bisa jadi panjangnya semeja ini, gitu. Kemudian dia kayak tokek, dan kita kayak kebun besar, gitu ya. Buntutnya itu lancip-lancip, berbeda dengan kadal. Itu jenisnya kalau dog ini halal dan adanya di gurun-gurun. Gitu. Kalau orang-orang saat ini menangkapnya dengan cara, kalau udah ketahuan oh ini sarang biawak, itu saat ini bawa air, jogging gitu, bawa mulai keluar langsung diambilin, dibedatin, dibeleh ya, itu juga. Nah setelah Rasulullah bertamu di sebuah kabilah, dijauh dari itu. Terus aneh apa ini? Saya bahasa kita makan apa ini? Aneh yang ini, daging apa? Ternyata saat itu yang bersamai beliau diantaranya adalah Khalid bin Walid. Ya Rasulullah ini enak ini, makanan enak, spesial itu. Rasulullah gak gimana itu. Akhirnya Khalid bertanya, oh ya Rasulullah, apakah ini haram? Enggak, bukan haram. Cuman kami di kabilah kami atau di keluarga Rasulullah tidak terbiasa dengan makanan semacam ini. Yaudah silakan kalian makan. Rasulullah nggak makan. Gitu. Ya Khalid makan karena beliau senang. Kayak gitu. Banyak di antara kita orang Jawa makan lele itu biasa. Bagi orang Sumatera, jijik banget. Lele itu anti bagi orang Sumatera. Lele kemudian belut itu jijik. Oh no, kue ini dipakan. Bagi mereka gitu. Kita kok bertamu dikasih lele sambal sama tempe goreng, ada kemangi. Wah, semangat banget ya. Kan tambahin misalkan sambalnya sambal belut. Kita semangat. Orang mereka apa? Nah gitu. Itu hanya masalah selera. Nah, Rasulullah ketika tidak berselera sendiri, beliau tidak mencela. Ya silakan makan. Cuma saya belum terbiasa dengan makanan ini, silakan kalian makan. Saya tidak. Nah, semacam itu. Itu contoh bahwa Rasulullah tidak mencela makanan. Ketika tidak mau, ya sudah, nggak usah ambil yang mau saja dan tidak perlu mencela makanan. Dalam bab mencela makanan ini bahkan sampai dalam sebuah di fikih Syafi'iyah, sebagian Syafi'iyah, jika seseorang telah mencela makanan yang dihidangkan, maka makanan itu menjadi haram bagi dirinya, bukan bagi yang lain. Kok bisa haram? Karena Allah Subhanahu wa taala
telah berfirman dalam ayat Al-Quran, wa harrama 'alaikumul khaba'ith. Sungguh Allah telah mengharamkan bagi kalian itu hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang menjijikkan. Itu Allah telah sebutkan. Maka sejatinya babi, hara itu karena khaba'ith. Jadi ayat ini sejatinya barang-barang yang sudah Allah haramkan itu asli termasuk khaba'ith. Lah kok kita ternyata menambahi dalam kamus kita sendiri bahwa barang ini jijik, barang ini jelek, barang ini termasuk bab yang kotor. Maka secara tidak langsung kita telah memasukkan ini dalam khaba'ith yang itu telah Allah haramkan. Itu sampai bagian ulama itu mengharamkan jika engkau telah mencela dan pencelaannya itu sampai kebablasan, itu berarti makanan itu sudah menjadi haram pun. Orang minum teh itu apa? Itu kayak uyuh. Nah, misalkan itu jangan, kalau udah terlanjur ucap itu jangan disentuh lagi, tinggalin. Meskipun khilaf kayak waktu itu sebenarnya haram murah itu ya khilaf, tapi engkau telah memasukkannya dalam khaba'ith dan Allah sungguh melarang seseorang itu untuk memakan bab-bab yang khaba'ith atau bab-bab yang menjijikan. Sejatinya itu bukan menjijikan, itu halal, tapi engkau sendiri yang telah membuat itu menjijikan. Gitu. Tidak makan sambil tidur terlentang dan memakan yang dekat dengannya. Setelah makan demikian, dia makan itu dengan duduknya, bahkan disebut dengan duduknya satu kaki yang didudukin, satu lagi berdirikan. Itu kenapa? Karena dengan kondisi itu tidak terlalu nyaman untuk makan terus-terusan. Gitu. Jika bukan dua, tapi cukup satu. Itu makanan yang kemudian sekiranya makan itu adalah perbuatan yang tidak perlu berlama-lama. Gitu. Tidak perlu berlama-lama. Meskipun dalam bab yang lainnya melihat kebaikan dalam aturan perutnya atau apa, orang itu ada kajian sendiri. Tapi di antaranya maksudnya main dalamnya bahwa makan itu bukan sebagai acara yang perlu diperlama-lama. Dan itu saat ini kita masuk dalam bab yang semacam itu, bahwa acara makan itu acara menjadi acara yang utama, acara yang itu berlama-lama. Dalam bab makan dengan dekat dengannya itu diceritakan oleh putra dari ibunda Ummu Salamah. Saya lupa. Ada putra tiri Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah sudah punya beberapa putra. Nah, saat beliau jatahnya untuk tinggal di rumah Ummu Salamah, suatu saat beliau makan bareng. Maka ada anak-anaknya yang lain. Anak-anaknya itu anak tiri Rasulullah SAW. Ya anak kecil, makanya ya selalu ambil sini. Maka Rasulullah kemudian menasihatinya, ya gulam, sabdullah, wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai nak, kalau makan baca bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat denganmu. Maksudnya apa? Makan ini bukan berarti lo nanggungan ngarepku yang sambal tok berarti oleh sambal tok, ya bukan gitu maksudnya. Artinya kalau yang dinampak ini semuanya ayam. Kita lihat ayam yang semojok sana itu yang gede, yang sementara ayam yang di dekat kita ini yang kecil. Misalkan itu lebih kecil dikit gitu. Terus ngincernya si kono, wah ngambilnya sih nggak perlu gitu. Cukup apa yang ada di depanmu semacam itu sudah. Itu diantara bukan berarti terus nggak boleh ngambil lauk yang kalau memang lauknya modelnya gitu ya nggak masalah. Tapi ketika misalkan makan dengan nampan bareng-bareng, makan khasnya dahulu, maka ya apa yang di depan kita, nasi yang di depan kita itu dimakan, nggak usah ngambil nasi yang berjauhan dengan kita. Itu yang terdekat di antara semacam itu. Dan itu disampaikan hadisnya diriwayatkan oleh putra tiri beliau, yaitu putra dari Ummu Salamah. Nomor 8, makan yang beliau sukai adalah daging, tepatnya daging paha domba
beliau juga suka makan sayur-sayuran yang biasa dimakan belalang dan kurma yang masih berbungkus. Daging beliau paling sukanya adalah daging kambing, yaitu bagian paha. Karena lihat dari kalau struktur kambing, maka daerah itu yang sangat kecil gajinya dibandingkan dengan bagian yang lain. Itu diantaranya. Maka beliau pernah teracuni pun juga di saat makan ini. Ketika suatu saat melakukan perjalanan dan masuk sebuah daerah, ternyata ada seorang Yahudi perempuan yang nunggu-nunggu dan bertanya sebelum memasak, daging apa yang paling disukai oleh Rasulullah? Oh, daging kambing, bagian mana? Bagian paha. Maka orang perempuan ini naruh racun yang sangat-sangat kuat di bagian paha. Sampai kemudian Rasulullah memakannya dan tiba-tiba merasa ada suatu hal, maka ada sahabat yang lain makan dan langsung mati saat itu juga. Maka Rasulullah kemudian memegang dagingnya ini dan dibacakan, siapa yang naruh racun di tempat ini? Dan dia berkata, perempuan itu yang akhirnya dipanggil, gitu, panggil, engkau ya. Kalau engkau memang nabi, maka engkau tidak akan mati dengan ini. Kalau engkau mengaku nabi, engkau pasti mati dengan racun ini. Dan mengefek sampai Rasulullah, maka ketika beliau sakit wafat, itu efeknya masih ada dari sekian tahun yang racun itu beliau makan saat di sebuah kabilah yang diracuni oleh seorang perempuan Yahudi. Dan benar-benar kalau sahabat aja yang makan dengan beliau langsung mati seketika. Itu kalau nggak kalau bahasa kita bahasa ini cyanida atau apa yang langsung mati seketika, atau bahan-bahan alam seperti apa kuatnya racun yang saat itu ada. Kemudian buah-buahan atau sayur-sayuran, mengapa ada apa saat itu? Ada beberapa sayuran atau buah-buahan, ada bintik, itu melon atau semangka, itu sudah ada di Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyukai labu sangat Rasulullah suka. Bahkan Anas bin Malik bercerita, aku dulu gak suka labu, tapi ketika makan bersama Rasulullah, aku melihat Rasulullah suka, maka sejak saat itu aku langsung suka labu. Kita sampai itu karena Rasulullah senang, aku jadi senang. Padahal sebelumnya nggak senang. Itu labu antaranya. Ada juga yang lain kayak apa? Utrujah, seperti jeruk itu ada kita itu seperti mentimun, tapi juga seperti megabas. Khasnya seperti bentuknya seperti mentimun, tapi dalamnya bukan mentimun, jadi agak seperti model kayak gambas. Itu ada bentuknya secara luar seperti mentimun, itu ada kita. Dan juga makanan lain, mentimun sendiri ada siap. Kemudian kalau sayuran saya lupa paham. Ada ini disebutkan kalau lebih detail lebih di Syama'il Muhammadiyah. Ini karya Imam Tirmidzi, buah-buah apa aja dan makanan apa aja yang Rasulullah makan, dan apa dengan dicampur dengan apa, ini dengan apa, itu biasa. Termasuk kalau semangka, kalau bagi kita itu hanya buah-buah aja, tapi bagi bagian orang Arab, semangka itu kadang dimakan bareng dengan roti, itu dengan roti kubis itu, roti yang khas Arab itu dimakan bersama dengan semangka, itu biasa. Itu kalau kita kok aneh ya, sama orang Arab melihat tomat kok di jus itu aneh gitu. Minum teh kok dingin itu aneh. Baru kemudian ketika melihat orang di Indonesia ternyata ada es teh sampai itu, baru mereka ikut. Kalau dunia teh itu ya panas banget, gak ada cerita teh kok dingin sampai kasih es itu nggak ada. Jus kok jus teh itu bagi orang Arab aneh gitu. Nah, itu soal makanan yang beda-beda itu hal yang biasa. Kemudian kurma, kalau beliau makan baik itu kurma yang masih muda, kurma yang sudah tua,
Jadi itu boleh makan. Kurma bisa dimakan. Alhamdulillah saat ini di Indonesia melimpah berbagai macam kurma. Kemudian yang masih kuning itu rutok, yang masih balah, yang masih keras, ataupun yang sudah mulai lembek itu rutok. Kemudian menjadi tamar yang sudah mulai kurma, benar-benar sudah mulai kering, sampai yang benar-benar kering seperti beras, seperti jagung keras nggak bisa dimakan. Cara makannya harus direndam dulu pakai air panas dan dicemur dulu pakai air panas, jadi yang disimpan sampai bertahun-tahun. Itu bisa, itu kurma bisa dibuat sampai beberapa cara dalam memakannya. Beliau memakan kurma disebutkan yang masih terbungkus, maksudnya masih ada kulit luarnya itu masih ada. Itu bukan, ini biasanya maksudnya apa? Biasanya kalau yang dirutok yang masih basah-basah, belum begitu kering. Kalau yang model kayak gini, ini seperti mirip-mirip rasanya seperti sawo, gitu. Nah ini bisa dilepas kulitnya, nah dia masih makan bersama dengan kulitnya, gitu. Ini sampai di sini. Kemudian ke nomor 9 sampai berikutnya nanti terkait dengan pakaian dan beberapa alat yang lain. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan setelahnya. Minggu depan insyaallah. Mungkin ada pertanyaan yang lebih bersih. Tentang beda hadiah yang sudah Pak. Beliau mau memakan apabila diberi hadiah, tetapi beliau tidak makan dari sedekah. Iya, sedekah beliau tidak memakannya, hadiah beliau memakannya. Demikian, dan itu termasuk tanda ciri kenabian yang sudah tertulis dalam kitab-kitab lama. Artinya kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi sebelum-sebelumnya itu sudah tertulis bahwa ciri-ciri nabi terakhir itu diantaranya bahwa dia akan memakan hadiah tetapi tidak makan sedekah. Itu maka pemberian dalam Islam itu banyak klasifikasinya. Bukan hanya yang penting tanya ini hadiah apa, itu enggak. Di Islam itu banyak dan klasifikasi banyak. Ada hadiah, ada sedekah, ada hibah, ada ujrah, ada wakaf, dan sekian yang lain. Beda prinsip antara sedekah dengan hadiah gimana? Niat, semuanya niat. Hanya niat semuanya, pemberiannya kelihatan sama, kelihatannya sama, tapi niat. Terus Allah ngitungnya piye? Allahu a'lam. Gitu. Pokoknya istilahnya beda, gitu. Istilah niatnya Allah sudah membedakan, gitu. Sedekah dengan karena kalau sedekah itu lebih kepada dari atas ke bawah. Itu sedekah secara umum itu secara lebih kepada yang dari atas ke bawah. Sementara hadiah itu bebas. Itu diantaranya. Maka sedekah itu seakan-akan lebih, itu penerima sedekah itu lebih selain itu. Diberikan itu dia mendapatkan hadiah. Oh berarti pernah mau juara apa? Berarti dia hebat sehingga mendapatkan hadiah. Tapi kok dia mendapatkan sedekah? Apa miskin? Itu secara bahasaannya sudah seperti itu. Maka dalam Islam fikih muamalah gitu ya. Fikih muamalah itu intinya perpindahan hak dari satu orang sebarang harta dari kepemilikan dari sesuatu pihak kepada pihak yang lain, itu dalam prinsip muamalah sangat banyak sekali jenisnya. Itu. Maka termasuk misalkan hadiah sedekah itu tidak ada syarat. Hadiah itu bisa bersyarat. Nanti di dalam fikih nanti rembetnya sampai detailnya banyak. Maka niatnya nanti kalau belum tahu, saya udah kasih hadiah tapi nggak tahu nih syarat-syaratnya itu ya udah lanjut. Tapi kalau
dalam fikih Islam, sedekah nanti ada rukun-rukunnya, hadiah ada rukun-rukunnya sendiri berbeda. Sedekah itu nggak ada salah-salah apapun, sedekah itu semua sedekah. Ente kalau kayak gini tak sedekahin ini loh, itu nggak ada. Sedekah itu sedekah, itu. Sedekah ya memang kasih aja. Tapi kalau hadiah itu bisa bersyarat, bisa juga tidak. Saya tiba-tiba pengen menghadiahkan makanan ini. Nak, tak kasih hadiah ini nak. Oh itu boleh aja. Atau nak, kalau engkau bisa baca surat ini, baca menghafal ini, engkau tak kasih hadiah ini. Oh itu bisa bersyarat. Maka sampai dalam bab ini ada prinsip private ya, maaf, ada jadinya asuransi Islam. Apa bedanya dengan asuransi luar? Kok wah ini sama-sama asuransi? Beda, nanti prinsipnya beda. Asuransi syariah itu diantaranya adalah ada takaful. Sistem takaful diantaranya, terus apa bayarnya? Itu hadiah bersyarat. Hadiah bersyarat. Detailnya panjang sekali. Itu contohnya, juga sedekah besar, tapi hadiah bersyarat. Itu lagi detailnya sehingga masuk dalam bab bidang-bidang muamalah, perlombaan dan macam-macamnya. Tapi secara umum tadi bahwa sedekah itu lebih terasa bahwa dari atas ke bawah dan itu tidak layak Rasulullah menerima dari manusia, dianggap lebih mulia daripada beliau. Sementara hadiah itu datang dari siapapun, dari bawah, dari atas, dari yang sama, itu sangat memungkinkan sehingga tidak ada sedikit pun menerima hadiah itu kerendahan dibandingkan dengan sedekah. Allah. Yang lain? Kalau bisa ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri kafatul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.